Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Malam ini kita mau share lagi ya mengenai lifting plan. Kemarin kita sudah diskusi lifting plan part 1, part bagian yang pertama. Sekarang kita akan praktek untuk membuat lifting plan yang sederhana menggunakan kren Kato 30. Nah, kebetulan beban yang diangkat memang tidak terlalu besar, cuma 4 ton. Saya simulasikan seperti itu, saya asumsi beban yang mau kita angkat itu 4 ton. Kemudian kita tambah sama aksesoris lifting gearnya sekitar setengah ton. Jadi bebannya nanti 4,5 ton yang mau kita angkat total. Tentu nanti kita juga perlu tambahkan faktor safety-nya. Dan untuk menghitung SWL-nya atau crane utilization itu kita harus cek juga datasheet dari crane tersebut. Kemudian kita cek juga radius angkat, ya itu faktor yang sangat menentukan juga. Selain crane capacity atau crane datasheet, dan juga adalah radius angkat yang bisa, biasanya sih untuk radius angkat ini radius yang seminimum mungkin, sedekat mungkin dengan barang yang mau kita angkat ya. Namun biasanya di lapangan ada saja obstacle-nya, misalnya karena aksesnya tidak bisa mendekat, atau juga karena ada existing facility yang nggak bisa kita ganggu-ganggu. Makanya kita harus cek di lapangan, kita ukur pakai meteran posisi crane terhadap center of gravity dari benda atau barang yang mau kita angkat. Nah, center of gravity ini sangat penting untuk kita hitung. Kalau bentuknya tidak peraturan, itu harus dibuat dulu, dimodelkan untuk mencari center of gravity, supaya nanti beban yang diangkat tuh radiusnya memang betul sesuai dengan perencanaan kita, dan nanti ketika diangkat bebannya tidak mengayun ya. Kalau mengayun itu ada beban dynamic lagi, itu sangat berbahaya, harus kita perhitungkan juga dalam melakukan aktivitas lifting. Baik, sebelum kita masuk ke Excel-nya, ke apa namanya, kalkulasi di AutoCAD-nya, kita ini di Excel dulu ya. Kita buka yang di Excel. Ini ya. Ini Kato 30 kita asumsikan. Kemudian erection weight-nya 4 ton. Kemudian berat shackle dan lifting gear kita asumsikan 100 kg atau 0,1 ton. Kemudian berat dari hooknya 0,4 ton, sehingga kita dapatkan beban yang diangkat itu adalah 4,5 ton. Kemudian kita harus cek ke datasheet dari crane Kato 30. Ini kita rencanakan, misalnya kita di workshop kita hanya punya crane Kato 30. Nah, kita simulasikan dengan crane 30 ton ini, crane Kato 30 ton ini apakah sanggup untuk mengangkat material yang mau kita angkat 4,5 ton dengan radius. Setelah kita cek di lapangan, tentu kita harus pergi ke lapangan, bawa meteran, kita ukur berapa sih radiusnya ini kan.
Kalau saya cek ini kemarin hook capacity-nya 30 ton, jadi hook capacity aman. Kemudian wire rope line itu ada 8 rope, wire rope, jadi ini masih aman juga untuk beban angkat 4,5 ton, ini sudah sangat melebihi. Kemudian dia mempunyai counterweight yang full. Kemudian kita rencanakan sling angle untuk liftingnya 60 degree. Ini udah sudut yang bagus untuk lifting gear wire slingnya 60 degree. Nah, ketika kita cek ya di lapangan 12 meter ini bisa nggak dikecilin lagi misalnya ya. Kita harus buka file AutoCAD-nya ya. Nah, ini AutoCAD-nya. Kita buka file AutoCAD-nya. Ya, ini radiusnya sudah 12 meter, kerennya tampak atas. Ini kerennya harus bikin gambar 1:1. Kemudian tampak sampingnya kita harus bikin ya. Nah, ini kita sudah modelkan tadi ini untuk tampak samping. Ini sudah ada material existing facility yang ada di sini ya. Tidak bisa kita geser atau di si kerennya nggak bisa mendekat lagi ya. Ini kita existing facility-nya segini tadi ya. Jadi ini beban yang kita angkat tuh yang ini ya. Ya. Jadi ini sudah maksimum, udah minimum sekali. Radius angkatnya 12 meter. Ini bendanya harus 1:1 ya. Kerannya juga banding 1:1 sehingga kita mendapatkan radiusnya juga skala. Ini sangat penting buat seorang field engineer, lifting engineers atau yang berkecimpung, yang berkepentingan dalam kegiatan konstruksi lifting ini untuk memahami lifting plan ini. Nah, kemudian kita kembali ke Excel tadi. Nah, setelah kita dapatkan memang hanya 12 meter ya minimum dia radius angkatnya. Kita harus lihat load chartnya di datasheet dari crane Kato 30 ini. Kita harus lihat kita pakai boom yang berapa, misalnya boom 30, ini kita harus ambil dari 30 yang ini. Ya, kemudian radiusnya di 12 meter ya. Berarti kita dapat capacity crane di radius 12 meter itu adalah 5,1 ton. Nah, ini kita lihat juga kondisinya. Kondisinya harus outrigger fully extended ya. Ini tabel untuk outriggernya yang fully extended. Nah, di lapangan kita harus pastikan bahwasanya pada pelaksanaan si outriggernya harus betul-betul memang fully extended. Dan apakah bisa dilakukan fully extended, kita harus ukur dulu dimensi fully extendednya, berapa sih panjangnya ujung ke ujung outrigger itu. Kita harus ya pastikan ada space di lapangan bahwanya bisa dilakukan fully extended. Dan juga jangan lupa dipastikan cek ya notnya ini, cek ground bearing condition ya, cek ground bearing capacity. Nah, ini biasanya orang sipil tahu ya berapa persen, apakah 60%, apa 70% minimum ya requirementnya. Kemudian pastikan lifting gear ini good condition and pass inspection. Kemudian cek pastikan load indikator di kabin crane itu memastikan bebannya sudah sesuai dengan beban rencana. Dan jika ada perbedaan calculation harus kita hitung lagi di sini. Kita input ulang. Misalnya lebih besar, ternyata berat bebannya bukan 4 ton, ternyata 4,2 ton misalnya ya. Nah, ini sudah 92%. Ya. Kemudian pastikan semua pekerja tidak bergerak atau berjalan di bawah ring of fire dari lifting ya. Kemudian pastikan ada space ya antara existing facility dengan beban
yang mau diangkat, tidak boleh terlalu dekat dengan misalnya kalau ada kabel, ada pipa, ada pompa, ada vessel ya, nanti bisa tabrakan, malah terjadi shutdown facility. Nah, kita dapatkan di tabel ini 5,1. Tadi kita asumsi 4 ton. Jadi ini utilization atau SWL dari crane adalah pada kondisi ini adalah 88% dari kapasitas crane. Jadi kita masih aman. Kita bisa melakukan kegiatan pengangkatan pada kondisi radius seperti ini dan kondisi crane seperti ini. Dan jangan lupa ya, crane condition harus dipastikan good ya, dan lolos inspection. Lolos inspeksinya oleh third party yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau misalnya di oil and gas kita mendapatkan sertifikasi dari SKK Migas, kemudian kalau misalnya di energi baru dan terbarukan di BTKE, atau juga bisa dari Disnaker, Dinas Tenaga Kerja, untuk mendapatkan sertifikasinya. Kerannya harus rutin dicek ya. Ada prosedur untuk pengecekan kerannya, harus dites sekali setahun kah, apa sekali 2 tahun, sesuai dengan regulasi. Penting kita mendapatkan assurance bahwasanya kran ini layak dipakai dan sudah tersertifikasi. Dan jangan lupa juga operatornya juga harus mempunyai SIM atau sertifikasi atau apa namanya, SIM untuk operator kran lah itu namanya. Kemudian si rigger juga harus punya sertifikasi ya. Riggernya mempunyai, dia bisa mengasih kode-kode boom up, boom down, hoist up, hoist down, swing kiri kanan, naik pelan, naik cepat itu ya. Dia harus tahu tanda-tanda atau simbol-simbol sign dari rigging ya, sehingga kegiatan riggingnya bisa berjalan sesuai dengan arahan dari rigger, dan si operator kren bisa dengan nyaman mengoperasikan krennya. Ya, itu yang bisa kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat follower Ethos Energy dimanapun berada. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, cara membuat lifting plan. Dan ini sebenarnya sangat banyak sekali dibuat pada saat konstruksi, dan pada saat engineering juga kita mengconsider lifting plan ini, karena kita akan menghitung biaya untuk EPC cost-nya, dan juga facility-nya juga harus memungkinkan di lifting dengan kren kapasitas berapa. Misalnya aksesnya ke sana terbatas, tidak bisa dilewati oleh kren yang besar, sehingga equipmentnya harus dikecil-kecilkan, sehingga bisa juga menggunakan kren-kren yang kecil untuk kegiatan konstruksi. Sampai ke sana kita pikirkan, kita sebagai engineers, baik di engineering, di construction, kita harus mengerti dengan filosofi dari lifting ini. Oke guys, itu yang bisa kita sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita agar kita tetap tumbuh dan berkembang. Wassalam.